Aku perempuan paling sempurna dengan jalan hidup terlengkap di dunia. Bagaimana tidak? Menikahi seorang lelaki di usia muda, bercerai, kemudian menikahi kembali lelaki yang sama dengan berpoligami. Lalu akhirnya menjadi single parent hingga hari ini. Terbentuk menjadi pribadi yang mandiri secara psikologis, meskipun dengan kondisi emosional yang labil. Tindakanku memang sangat dipengaruhi suasana hati. Ketika aku kuliah, kondisi keluarga yang bercerai-berai tidak juga membaik. Hal itu membuat aku merasa frustrasi, hingga akhirnya aku mengajak kekasihku untuk menikah. Aku berpikir ini satu-satunya solusi supaya keluar dari kerumitan di rumahku sendiri. Kami menikah saat belum lulus kuliah. Aku berusia 22 tahun, sedangkan Day 23 tahun. Usia yang cukup muda dengan kondisi ekonomi belum mapan. Namun bagiku tujuannya bukan materi, hanya butuh perhatian dan perlindungan. Berasal dari keluarga yang berkecukupan, membuat Day terbentuk menjadi laki-laki yang agak manja. Lulus tahun 98 dalam kondisi perekonomian krisis moneter, memang memperkecil peluang kerja. Day lebih banyak pindah-pindah kerja. Aku sendiri masih bisa terlibat proyek psikotes bersama dengan teman kuliah. Lumayan menambah uang saku. Sebetulnya hidup kami tak berkekurangan, karena kami juga masih menumpang dengan orang tua Day. Namun, terlalu lama menumpang tidak menumbuhkan rasa tanggung jawab dan keinginan untuk maju. Meskipun penghasilan pas-pasan, Day selalu mengutamakan kepentingan pribadi. Tidak ada rumusan menabung untuk masa depan. Ia lebih suka mendahulukan gaya dan kesenangan. Day suka berganti-ganti motor baru. Hal ini seringkali membuatku jengah. Penantian panjang akan hadirnya buah hati ternyata tidak mengubah sifat Day. Saat itu Day sudah bekerja sebagai tenaga kontrak di salah satu dinas pemerintahan berkat bantuan bapakku. Beliau adalah pensiunan PNS. Tak sedikit pun terbersit pikiran negatif di benakku ketika pada awalnya bapak menawariku bekerja di instansi tempatnya berdinas. Aku lebih memikirkan suami karena cita-citaku adalah menjadi ibu rumah tangga. Tahun berlalu, aku tetap merasakan kurangnya perhatian suami terhadap kebutuhan keluarga, terutama anak. Hingga ketika aku mengalami keguguran dan terpaksa operasi sesar karena hamil di luar kandungan, hampir semua simpanan kami, termasuk barang-barang berharga yang ada di rumah, kami jual untuk menutupi biaya. Aku semakin membatin. Sejak itu, aku putuskan untuk bekerja kantoran. Bahkan semakin aku jalani, aku berkeyakinan untuk hidup sendiri dan mandiri saja. Percekcokan menjadi sering terjadi. Aku jadi asing dengan suamiku sendiri. Sangat berbeda ketika masalah meruncing. Apalagi Day bertemu dengan perempuan lain di kantornya yang masih muda dan lugu. Hingga apapun keinginan Day dituruti.